Vivi Wulansari. Jadi beliau merupakan Regional Business Manager East Java dari Commonwealth Bank ya Bu. Kembali lagi di Ngobrol Mingguan bersama saya Mayang Esah. Nah, jadi di episode kali ini tentu saya juga akan membahas salah satu topik yang cukup menarik dan menjawab pertanyaan teman-teman nih terkait transaksi digital. Di mana transaksi digital ini sudah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat kan belakangan ini. Nah, tapi saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh salah satu narasumber yang expert di bidangnya, yaitu Ibu Vivi Wulansari. Jadi beliau merupakan Regional Business Manager East Java dari Commonwealth Bank ya Bu ya. Iya. Gimana Bu kabarnya, baik? Baik. Oke. Bu, gimana Bu kesibukannya sekarang? Mungkin kita sambil jalan biar lebih santai gitu ya Bu ya. Gimana Bu kesibukannya sekarang? Sekarang masih sibuk. Banyak juga transaksi yang dilakukan di bank oleh nasabah. Ya walaupun nasabah kadang juga nggak datang langsung ke bank, tapi mereka juga bisa melakukannya sendiri via online. Oke, nah Bu ini kan saya dan juga teman-teman nih pengen membahas tentang mudahnya bertransaksi digital ya Bu, atau investasi gitu. Mungkin sebelum jauh ke bahasan sana, saya ingin menanyakan sebenarnya kan investasi tuh macamnya banyak sekali ya Bu, terkait reksadana misalnya. Nah ini kalau secara umum reksadana itu apa sih Bu pengertiannya? Jadi reksadana itu sendiri adalah suatu wadah di mana wadah itu menghimpun dana masyarakat untuk ditempatkan di suatu portfolio efek yang nantinya portfolio efek ini dikelola oleh manajer investasi secara profesional. Nah, manajer investasi yang nantinya akan mengatur portfolio efek ini akan ditempatkan di aset mana saja. Bisa ditempatkan di surat hutang, bisa ditempatkan di pasar uang ataupun ditempatkan di saham. Nanti manajer investasi pun juga yang akan mengatur dan menentukan komposisi masing-masing aset tersebut. Kita sebagai masyarakat bisa melakukan pembelian reksadana ini sendiri melalui perusahaan manajer investasi, sekuritas maupun bank yang telah menjadi agen penjual reksadana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah Bu, dari reksadana itu kan jenisnya ada berapa banyak macam Bu yang saat ini di masyarakat sendiri? Jadi reksadana itu sendiri ada dua macam. Kita punya reksadana terbuka dan tertutup. Cuman yang paling umum adalah reksadana terbuka. Reksadana terbuka itu adalah reksadana yang bisa dijual belikan kapan saja di hari bursa. Nah, reksadana terbuka sendiri ada 4 jenis. Nah, yang pertama adalah reksadana pasar uang. Nah, sesuai dengan namanya, reksadana pasar uang ini melakukan investasi di portfolio yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, reksadana pasar uang ini cocok untuk nasabah yang tipenya konservatif. Nah, sedangkan yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap melakukan penempatan dana minimum 80% di surat hutang. Nah, ini cocok untuk tujuan investasi 1-3 tahun dengan profil resiko konservatif sampai moderat. Nah, yang ketiga adalah reksadana campuran. Nah, reksadana campuran alokasi portfolionya kepada surat hutang, pasar uang, dan saham. Nah, ini cocok untuk profil resiko moderat sampai ke agresif. Nah, yang terakhir adalah reksadana saham di mana alokasi penempatan dananya ke saham. Nah, kalau untuk reksadana saham sendiri ini cocok untuk profil resiko nasabah yang agresif. Ya, sesuai dengan namanya reksadana saham, kita mengenal high risk high return. Ya, otomatis dengan resiko yang lebih agresif ada potensi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Seperti ini. Nah ini menarik banget ya Bu ya untuk dibahas. Tapi lebih enak kali kita duduk kali ya Bu ya. Baik, mari Mbak kita masuk ke Commonwealth Premier Banking kami. Oh boleh. Tadi kan sempat berkeliling ditemani Bu Vivi, tapi saya lihat ambience-nya di kantor ini cukup digital sekali ya Bu ya. Iya, terima kasih. Jadi memang cabang ini telah kita convert menjadi cabang digital sejak tahun lalu, sehingga saat ini
cabang-cabang kami di Surabaya, 3 cabang kami di Surabaya, cabang Panglima Sudirman, kemudian yang di barat kami punya cabang Bukit Darmoko, dan di timur kita punya cabang Manyar telah menjadi cabang digital. Oke, nah Bu, kita tadi kan membahas tentang reksadana ya Bu ya. Nah ini tadi kalau secara pengertian dan juga jenis-jenisnya sudah dijelaskan oleh Bu Vivi. Nah gimana sih Bu, keuntungan apa yang bisa kita dapat jika kita akan membeli sebuah reksadana gitu? Seperti definisi reksadana yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi keuntungan membeli reksadana sendiri adalah karena reksadana ini sudah dikelola oleh ahlinya. Ahlinya tentunya kita sebut adalah manajer investasi. Ya, manajer investasi ini sendiri yang akan mengelola reksadana yang sudah kita tempatkan. Nah, seperti contohnya di Commonwealth, salah satu partner kami adalah Sukor Asset Management yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan telah berpengalaman puluhan tahun di dunia pasar modal. Nah, manajer investasi ini memiliki kemampuan untuk bisa memaksimalkan hasil investasi melalui analisa yang mendalam mengenai keadaan ekonomi, keadaan pasar, kemudian pemilihan strategi investasi, dan pemilihan aset yang tepat. Nah, kemudian selain dikelola oleh ahlinya, keuntungannya lagi adalah dengan reksadana kita bisa berinvestasi dengan jumlah yang terjangkau. Jadi contohnya di Commonwealth sendiri dengan dana 100.000 saja nasabah kami bisa melakukan investasi melalui reksadana. Dan sehingga kita bisa melakukan diversifikasi aset. Diversifikasi aset di sini untuk meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. Kemudian juga untuk menjaga likuiditas. Ya, jadi investor bisa membeli dan mencairkan reksadananya ini sendiri kapan saja selama hari bursa. Dan kemudian reksadana memberikan transparansi. Transparansi di sini artinya seluruh informasi yang ada di reksadana itu transparan. Investor dapat mengetahui aset-aset apa sih yang dibeli di reksadana, kemudian mengetahui resiko-resiko yang dihadapi dan juga biaya-biaya yang timbul. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan. Jadi mudah ditransaksikan di mana saja dan kapan saja melalui digital banking kami. Nah, dari keuntungan-keuntungan untuk membeli reksadana tersebut kan pasti adanya kerugian juga ya Bu, atau mungkin resiko lebih jelasnya. Nah, itu untuk resiko jika kita membeli reksadana apa saja Bu? Jadi begini Mbak, secara umum resiko untuk reksadana ini ada 4. Yang pertama adalah resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Nah, yang kedua risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang ketiga risiko likuiditas, dan yang keempat adalah risiko pembubaran dan likuidasi. Oke. Nah, kalau dipikir-pikir apa sih Bu perbedaan dari membeli reksadana dengan menginvestasi saham gitu, langsung ke saham? Oke. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal sekali ya waktu saya cerita tentang definisi reksadana. Jadi, kalau kita beli saham sendiri, otomatis kita harus melakukan analisa yang mendalam mengenai saham-saham apa saja sih yang mau kita beli dan apakah valuasinya ini udah murah untuk bisa kita beli ataukah terlalu mahal. Nah, otomatis untuk analisa itu sendiri membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran kita. Nah, sedangkan membeli melalui reksadana, pembelian ini otomatis yang melakukan analisa adalah manajer investasi yang memang sudah profesional di bidangnya dalam mengelola dana maupun dalam melakukan analisa yang mendalam. Nah, dengan reksadana, modal investor itu juga digabungkan dengan investor yang lain-lainnya, sehingga dengan dana yang tidak terlalu besar, taruh kata kita ngomong 10 juta, ya nasabah bisa membeli
membeli saham mungkin sekitar 40 sampai 50 saham dibandingkan kalau dia melakukan investasi sendiri, membeli saham langsung. Kalau menurut pasar sendiri, peminatnya seperti apa Bu pembeli dari reksadana ini? Gini, jadi kami pakai data saja, Mbak. Jadi kalau kita pakai data yang kita dapatkan dari OJK dan KSEI per bulan Juni 2020, dana kelolaan reksadana di Indonesia ini tercatat sebesar 488 triliun dengan 2.217 produk dari 97 manajer investasi. Nah, sedangkan data yang per Januari 2020, jumlah investor sebanyak 1,85 juta investor atau 73% dari investor pasar modal. Nah, mungkin untuk memudahkan teman-teman juga lebih mengerti lagi, sebenarnya kita langsung menuju ke contohnya saja ya Bu, yang mungkin diimplementasikan. Mungkin saya memiliki dana sekitar 10 juta misalnya, saya harus investasi dana tersebut kemana Bu? Begini Mbak, tiap-tiap investor itu punya profil resiko sendiri-sendiri. Jadi masing-masing orang, saya atau Mbak Mayang tadi pasti punya profil resiko yang berbeda-beda. Ya, kita ambil contoh saja nih ya. Misalnya profil resiko moderat. Jadi dengan dana 10 juta, alokasinya kalau profil resiko moderat, kami akan merekomendasikan untuk masuk ke reksadana saham sebesar 10%-nya. Jadi 1 juta dimasukkan ke reksadana saham, kemudian reksadana pendapatan tetap sebesar 35% atau 3,5 juta dan sisanya sebesar 55% kita tempatkan di reksadana pasar uang. Nah, sedangkan apabila Mbak Mayang mempunyai profil resiko yang growth, ya, asumsi dananya tadi 10 juta, kami akan rekomendasikan untuk ditempatkan di reksadana saham sebesar 60% atau 6 juta, reksadana pendapatan tetap itu sebesar 25%-nya atau 2,5 jutanya dan sisanya di pasar uang sebesar 15%-nya atau 1,5 juta. Dan jika teman-teman sudah mengetahui dana yang kita punya mau diarahkan atau investasi kemana, mungkin dari Commonwealth sendiri apa Bu prosedur yang mungkin bisa kita lakukan nih atau cara untuk membeli saham di reksadana di Commonwealth? Ya, otomatis untuk membeli reksadana di Commonwealth harus menjadi nasabah Bank Commonwealth terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama stepnya tentunya membuka rekening di Bank Commonwealth. Bisa dilakukan melalui kios kami yang ada di depan ataupun datang ke kantor kami, akan dibantu oleh rekan-rekan kami di cabang untuk membuka rekeningnya. Nah, kemudian berusia minimal 21 tahun untuk bisa membeli reksadana, memiliki SID, kemudian melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yaitu kuesioner profil resiko nasabah untuk mengetahui bahwa nasabah ini profil resikonya seperti apa, apakah konservatif, ataukah moderat, ataukah yang agresif. Nah, kemudian ada juga formulir kelengkapan data-data nasabah. Kemudian ada juga formulir syarat dan ketentuan. Nah, apabila semuanya itu sudah dipenuhi, maka nasabah bisa melakukan transaksi pembelian reksadana dengan melengkapi dan menandatangani formulir pembelian reksadana. Nah, untuk transaksi yang pertama kali, nasabah harus menandatangani dan melakukannya di cabang. Nah, untuk pembelian dan transaksi berikutnya, nasabah bisa melakukannya melalui digital channel kami. Oke, kalau yang ini saya cukup menarik dan cukup penasaran juga. Kalau melalui digital ini kan otomatis sangat mudah ya Bu ya, sangat mudah dilakukan kapan saja dan juga di mana saja. Apa Bu kemudahan lain bertransaksi di online dan juga keuntungan-keuntungan apa yang didapat? Oke. Jadi di Commonwealth Bank sendiri ini kita punya digital channel untuk bisa bertransaksi reksadana. Yang pertama melalui internet banking, kemudian melalui mobile banking,
Dan kita juga punya satu aplikasi namanya Kombank Smart Wealth. Ya. Nah, otomatis dengan digital channel ini akan mempermudah transaksi reksadana bisa dilakukan melalui media online. Nah, transaksi reksadana melalui digital channel kami ini juga lebih aman, lebih mudah dan nyaman karena kami juga memberikan diskon biaya transaksi reksadana sebesar 50%. Tadi kan Bu Vivi sempat menjelaskan selain aktivitas m-banking, sebenarnya untuk transaksi atau investasi itu apakah bisa dilakukan di online juga, Bu? Bisa, seperti yang saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya. Jadi Commonwealth Bank ini punya digital channel. Transaksi reksadana pun juga bisa dilakukan lewat digital channel tadi melalui internet banking, mobile banking, dan aplikasi Smart Wealth. Nah, mungkin dua yang pertama tadi ini sudah banyak ya nasabah yang mengenal internet banking dan mobile banking. Nah, mungkin saya akan jelaskan mengenai aplikasi Kombank Smart Wealth ini sendiri. Nah, aplikasi Kombank Smart Wealth ini adalah aplikasi perbankan untuk nasabah perorangan Bank Commonwealth, ya, di mana nasabah bisa mendapatkan informasi mengenai portfolio aset yang dimiliki secara lebih komprehensif, ya, dan bisa diakses melalui smartphone dengan mudah, cepat, aman, dan nyaman. Ya, keuntungan dari aplikasi Smart Wealth ini sendiri adalah yang pertama, nasabah bisa mengetahui seluruh portfolio aset yang dimiliki di Bank Commonwealth, dan kemudian nasabah juga bisa melakukan transaksi, ya, reksadana dan pembelian retail bonds. Ya, contohnya seperti yang lalu kita ada ORI 17, jadi nasabah bisa melakukan pembelian ORI 17 melalui aplikasi Kombank Smart Wealth ini. Kemudian nasabah juga bisa mendapatkan rekomendasi ya mengenai portfolionya sesuai dengan profil resiko nasabah. Nah, selain itu ada juga fitur messaging di mana nasabah bisa berinteraksi langsung nih dengan relationship manajernya di Bank Commonwealth. Nah, kemudian yang terakhir, nasabah juga bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar, baik lokal maupun global. Oke, dengan sifat dari Commonwealth sendiri, tadi kan yang secara digital mudah diakses yang pastinya. Nah, ini bagaimana Bu, tips-tips mungkin bagi teman-teman di rumah yang ingin tipsnya agar aman untuk bertransaksi online itu seperti apa yang harus kita siasati? Yang biasanya suka kita kasih pesan ke nasabah adalah user ID dan password sebaiknya di-keep ya secara konfidensial. Jadi jangan pernah share user ID dan password sehingga transaksi yang ada di Commonwealth bisa menjadi lebih aman. Oke, dengan mudahnya transaksi digital itu memudahkan kita untuk beraktivitas juga ya Bu ya, karena mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, ini merupakan salah satu alternatif jadi bagi para teman-teman di rumah yang mungkin ingin investasi, nah bisa untuk berkonsultasi dan juga bisa langsung kepoin Instagramnya dari Kombank_ID atau bisa ke Sukor Asset Management ya Bu ya, di @Sukor Asset Management. Nah, itu tadi episode perbincangan saya dengan Ibu Vivi Wulansari. Nah, terkait mudahnya bertransaksi lewat mobile aplikasi. Nah, jangan lupa tetap update informasi terbarumu di tribunjatim.com, surya.co.id, dan suryamalang.com. Saya Mayang Esa, pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.